Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim Bu Hajah Teguh yang saya hormati, juga ibu-ibu solehah calon penghuni surga. Amin. Iya, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan lahir batinnya. Dimurahkan rezekinya, amin. Dicukupkan kebutuhannya, amin. Digampangin segala urusannya, amin. Mudah-mudahan kita banyak rezekinya, amin. Banyak berasnya, amin. Banyak uangnya, amin. Banyak amalnya, amin. Terus, amin ya robbal alamin. Pokoknya minta yang bagus-bagus sama Allah. Ya, biar kita ini hidupnya tenang, senang, bahagia. Hidup 60-70 tahun jangan dibikin susah. Syukuri yang ada. Ya kan, biar kita pagi-pagi sarapan sama bubur ayam, syukuri alhamdulillah. Ya, ketemu sama ketoprak alhamdulillah. Sama nasi goreng alhamdulillah. Ketemu sama satu bakwan alhamdulillah. Pokoknya mau udah syukuri aja. Yang penting kita bisa nikmatin makanan walaupun ala kadarnya. Yang penting makanan masih ada rasa. Sebab ada orang dikasih makanan udah nggak ada rasa, semuanya pahit karena dalam kondisi sakit. Makanya sehat itu mahal ya Bu. Kita duduk di pengajian karena dikasih sehat. Kalau badan kita sehat, minum teh manis pahit, apa manis? Manis. Ya namanya sehat, ya kan? Minum susu pahit atau manis? Manis. Makan sayur asam, asam apa manis? Asam. Asam, sayur asam. Ya, alhamdulillah. Berarti masih normal rasanya. Lidahnya. Coba kalau udah sakit, semuanya pahit. Hanya yang nggak pahit satu, duit. Pahit ya? Orang sakit masih kenal duit. Allahu Akbar. Minta sama Allah yang ngasih duit, ngasih rezeki. Amin ya Rabbal. Ada keterangan selama kita nih, ya, usaha nggak begitu ngoyo banget gitu sama yang namanya duit. Ya disyukuri aja, ada ya alhamdulillah, nggak ada ya terus berdoa sama Allah. Dicari, ya benar dicari juga. Maka barang siapa yang tawakalnya tinggi sama Allah, belajar dari burung. Burung itu pagi keluar dalam kondisi lapar, sore pulang dalam kondisi kenyang. Ibu juga coba kalau nggak percaya. Ibu keluar pergi. Kemana? Ke saudara. Dalam kondisi lapar. Ibu datang ke Setu, ketemu sama adiknya. Ya kan adiknya kan nyambut tamu. Empo sehat, po sehat. Udah sarapan belum? Belum. Ya kan belum. Ya udah ntar ya. Mau ke warung dulu. Tuh alhamdulillah. Pagi jam 7 udah sarapan lontong sama bakwan. Silaturahim lagi ke sono, ke Cibarusa.
Alhamdulillah pas jam 11 di sana juga sama, baru matang. Masaknya. Makan di sono. Iya, makan dulu kok, jangan pulang itu kan. Makan di sana sayur asem. Pulang-pulang ke rumah, subhanallah, ketemu sama tetangga, suruh mampir. Kok dari mana? Dari Cibarusa. Mampir dulu ke rumah, kebetulan sayur lodeh baru matang. Alhamdulillah. Tuh rezeki nggak kemana. Makanya mulai. Hah? Iya, makanya yang penting tadi kan alhamdulillah silaturahim mempermudah rezeki. Yang penting jangan ngarep. Kalau ngarep banyak kecewa. Saya mau datang ke sono kali mau disuguhin. Itu banyak kecewanya. Giliran di sono kayak disuguhin ngedumel. Ya, makanya niat karena Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat pertolongan dari Nabi Muhammad. Amin. Dikenali sama Rasulullah. Lalu kata Nabi, yuk ikut saya di belakang. No, istana surga udah dibuka. Amin ya Rabbal. Itu Bu nanti dayang-dayangnya tuh, permaisurinya, para bidadarinya nyambut ibu. Bidadari tuh Bu di sana kayak model kayak orang India, pakai gelang semua di sini. Gelang ini gelang. Oh, masya Allah. Ntar ibu juga sama di surga Bu. Apa yang diminta sama ibu dikasih. Amin. Ya Allah, saya pengen Fortuner, pengen Alphard, langsung. Cuman mau jalan-jalan kemana? Kalau kendaraan surga namanya buruk. Kendaraan yang dipakai sama Nabi Muhammad. Buruk itu kendaraan tercepat, ngalahin pesawat jet. Tuh nanti ibu jalan-jalan setiap malam Jumat diizinin nama Allah silaturahim ke hotel-hotelnya para nabi di surga. Pengen ketemu sama Nabi Adam, masya Allah kayak apa wajahnya Nabi Adam, sama ibu kita Ibu Siti Hawa. Ketemu sama Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng. Nanti kalau ibu pengen ketemu, ya Allah izinin saya pengen ketemu sama Nabi Yusuf. Dikasih Nabi ya, jangan Yusuf doang, karena Yusuf banyak. Ketemu sama Nabi Yusuf, alhamdulillah Nabi yang paling ganteng. Ibu jawab pertanyaan Pak Ustaz, gantengan mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Gantengan Nabi Muhammad. 100 untuk Rubu B. Nabi Muhammad itu Nabi yang paling ganteng ngalahin Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu jamaah rahimakumullah, kalau ibarat rembulan Nabi Muhammad ini full cahayanya. Semua cahaya itu Nabi Muhammad. Kalau ibarat rembulan mah Nabi Yusuf itu setengahnya. Tuh berarti Nabi Muhammad lebih ganteng. Makanya Nabi Muhammad ibu, kalau lewat malam hari nggak ada cahaya, itu cahaya bersinar Nabi Muhammad. Terang pelataran Bu. Kelihatan tuh orang lewat Nabi Muhammad. Saking bersihnya, saking beningnya Rasulullah. Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah, beliau adalah nabi yang luar biasa, keringatnya wangi. Suatu ketika Nabi Muhammad lagi tidur Bu, keringetan. Ditadahin tuh sama orang ya sama sahabat. Masya Allah, Nabi bangun. Kenapa sih itu? Kok di samping saya lagi nadahin keringat engkau ya Rasulullah, baunya wangi. Iya ibu pernah nggak nadahin keringat suami? Belum. Bau asap yang ada di laut. Bau asap. Asam ya Allah. Tuh Nabi Muhammad begitu tuh mak wanginya. Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah luar biasa keistimewaannya. Nabi Muhammad suatu ketika Abu Bakar disengat kalajengking, berdarah Bu, itu bengkak, ya. Abu Bakar bengkak, kena sengatan kalajengking. Maka Nabi lihat kenapa kok bengkak? Tadi kena binatang buas, binatang yang berbisa. Rasulullah Bu
tinggal gitu tuh. Tempelin jilat. Tuh. Sembuh, Bu. Langsung kempes. Makanya orang tua kita zaman dulu begitu ya. Anaknya jatuh blabru gitu. Karena apa? Orang tua bismillahnya Allahu Akbar. Jadi obat. Karena zaman dulu belum ada obat merah, betadin, adanya lompong. Bener nggak? Iya, ada lompong di Iya. Bu RT dulu mau ada persandung nyari lompong. Berat, nggak tahu lompong tetangga padahal mau punya orang. Main ambil aja. Iya, itu zaman dulu begitu. Zaman dulu mah Bu, nggak usah jauh-jauh ke apotek, nggak usah dulu mah. Jadi obat, orang batuk daun saga. Batuk daun saga. Bu, Ibu habis ngelahirin ya. Mohon maaf, biar asinya lancar, pakai daun katuk. Nggak ke apotek dulu mah. Daun katuk bisa jadi obat. Ibu, mohon maaf, musim hujan mencret. Daun apa? Daun Jambu sama apa? Garam. Sembuh. Sekarang udah obat macam-macam, dikit-dikit apotek. Zaman dulu udah daun semuanya. Kan jauh apoteknya dulu. Iya. Ya Bu. Allahu Akbar. Karena memang jarang. Udah begitu sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah. Karena orang dulu tuh yakin sama doa. Ya Bu. Zaman dulu anak kita nih. Cedukan. Pakai apa? Pakai pandan, udah sini taruh sini. Ngambil tikar, disobek tikar, pandan, letok tempelin di sini. Zaman dulu begitu tuh. Bener nggak? Insya Allah, Allahu Akbar. Hilang. Iya, zaman dulu mah apa aja bisa jadi obat. Allahu Akbar. Ibu, ada lagi obat sakit kepala. Apa? Dulu obat sakit kepala ada, Bu. Daun itu. Ada semuanya. Orang saya ngalamin dulu waktu kecil, mak saya begitu semuanya ada obat. Iya, terutama doanya orang tua. Sholawat, Bu. Itu saya mohon maaf kalau perutnya kembung ya. Waktu zaman kecil ibu saya baca sholawat. Sholawat tibil qulub itu dari saya kecil. Ibu saya sambil nyanyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dilus-lus sama mak saya. Bu benar. Langsung buk. Allahu Akbar, adem, hilang penyakitnya. Zaman sekarang perut kembung macam-macam, lari ke rumah sakit, lari ke dokter dan lain sebagainya. Emak tuh jadi obat mulutnya, lisannya. Ya Bu. Ama syariat neplokin daun jarak. Daun jarak dulu. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi sesungguhnya obat itu sumbernya dari Allah, usaha dan doa. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini saya akan menceritakan tentang ada 3 tanda orang yang hidupnya bakal senang. Mudah-mudahan kita dikasih orang yang senang ya. Pada bahagia semua. Anak cucu kita biar pada senang. Minta sama Allah biar pada panjang umur bisa nyaksiin anak cucu. Ibu yang hadir udah pada punya cucu udah ya? Sudah Pak, sudah nenek. Bu, kalau cucunya 1 berarti nenek. Kalau 2 Nenek. kalau 10 nenek.
Kalau bapak aki 1, kalau anak cucunya 2 Aki-aki. kalau 3 4 Aki. orang banyak yang manggil cucunya kan jadi rock kompak kan. Nah kita nih semua bakal ketemu tuh, mudah-mudahan panjang umur ya Bu. Bisa jadi aki, bisa jadi nenek, karena umurnya rahimahullah nggak ada yang tahu. Ada yang masya Allah masih TK Bu meninggal, SD meninggal, SMP SMA lulus kuliah. Ibu lihat di YouTube, Bu lagi jab kabul mau nikah, pengantinnya meninggal. Yang lebih sedih lagi, mohon maaf, kadangkala ada itu walinya malam masih sehat seger buger, besok mau nikahin itu walinya meninggal dunia. Akhirnya digantiin walinya sama mamangnya. Ya Allah Bu, kerandanya masih ada di samping. Habis nikahin baru diantar jamaah. Mohon maaf Ustaz. Iya Bu. Izin. Kemana Bu Haji? Kondangan. Oh. Di Taman Mini jam Sama 11. Bapak, sama Jam Bapak. 11 ya. Iya, salam Pak Haji. Ibu kita taman ini. Iya. Iya, biar lancar Bu Haji. Iya. Assalamualaikum. Salam Nur. Barakallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali bahwa yang namanya hidup ini kita harus yakin bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebahagiaan. Bu, duit bisa ngejamin orang senang apa enggak? Tergantung orang yang megang duitnya. Iya Bu. Kalau yang megang duitnya orang ahli syukur, senang. Tapi kalau yang megang duitnya orang ahli kufur, enggak mau syukur sama Allah, biar megang duit 100 juta bawaannya kecil apa banyak? Kecil karena enggak syukur sama Allah. Iya, tapi kalau orang syukur sama Allah Bu, megang duit, mohon maaf, timbang 20.000 gede banget. Gede banget. Ya Allah, makasih. Iya, ya Allah makasih banyak. Bu, itu dompet isinya 20.000. Seribuan semuanya. Tebel banget, alhamdulillah. Dia nggak ngeluh sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, dompetku ada isinya. Walaupun hanya 20.000 ya Allah, saya bersyukur sama Allah. Ngelihat ke belakang masih banyak dedaunan. Banyak daun Singkong ada, cabai tinggal metik. Iya kan Bu? Iya, cecek tinggal. Oh, masya Allah cecek ada. Ngapain pusing? Tinggal ke warung modal 5.000 masak sambil sholawat ke Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalain kompornya. Sholatullah sambil ngecilin cecek. Sholatullah salamullah Atoha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Berarti orang yang sholawatan senang apa sedih? Senang apa bingung? Orang sholawatan senang walaupun hanya masak cecek, megang duit 15.000. Kenapa senang? Karena hatinya yang bungahin hati siapa? Allah. Jadi nggak ngejamin orang yang banyak duit senang. Punya duit 100 juta masih ngelamun baik Bu di kamar ngelamun aja. Kenapa sih ngelamun? Mikirin 50 jutanya dari mana ya? Karena apa? Punya utang 150 juta. Berarti masih kurang ya? Kurang. Lah dia yang 20.000 punya utang nggak? Enggak, tidurnya nyenyak nggak? Nyenyak. Lah Bu, tidur di bawah pohon rambutan tuh enak banget ya. Angin-anginan karena nggak ada yang dipikirin. Alhamdulillah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda orang yang bahagia yang pertama kata Imam Qurtubi adalah orang yang selalu
menikmati ibadah kepada Allah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa menjaga sholat 5 waktu ya Bu. Zuhur alhamdulillah bisa sholat ya Allah. Asar bisa sholat, maghrib bisa sholat, isya subuh 5 waktu alhamdulillah dapat kita bisa sholat. Malam-malamnya bisa bangun malam ya Bu. Bisa bangun malam? Bisa. Ngapain? Itu mau sholat. Iya sholat. Jangan bangun doang. Ya itu mau gayanya, oh saya mah malam Ustaz, alhamdulillah nggak pernah kelewat bangun terus saya mah malam. Sholat nggak kagak. Manfaatin bangun di tengah malam. Amalan orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para waliullah, aulia Allah, para ulama. Orang-orang soleh itu amalannya adalah kalau di malam hari munajat sama Allah. Karena beda, orang kalau sering minta di malam hari banyak kemudahan dari Allah. Jemaah rahimakumullah, saya dulu waktu pengantin baru, Bu, waktu pengantin baru saya, ya Allah ya Rabbani Rahim, itu ngontrak Bu 150.000, karena emang sumber rezekinya belum ketemu saat itu. Gede banget. Saya ngumpulin jemaah rahimakumullah biar dapat sebulan 150.000, tiap hari 5.000, masya Allah, karena kondisi. Tapi nggak pernah ngeluh sama Allah, selalu syukur sama Allah, selalu sabar, selalu ridha. Alhamdulillah Bu, berjalannya waktu ketemu jalan rezekinya. Saya bisa ngajar, ada yang minta, Pak Ustadz ada waktu enggak? Itu di rumah saya nih sekeluarga pengen ngaji Quran. Pengantin baru tuh Bu. Saya ngajarin Al-Quran, subhanallah, alhamdulillah. Saya sih nggak ngarepin ya Bu ya dari jamaah, enggak saya mah enggak ngarepin. Orang udah dipengertiin sama orangnya, iya. Jadi nggak diminta juga udah disiapin. Yang penting nggak ngarep, kalau ngarep nanti rugi. Iya saya alhamdulillah sebulan Bu, ceritanya sebulan saya ngajar gitu kan. Pak Ustadz honornya berapa? Terserah kata saya. Saya emang nggak nargetin, ya enggak berapa gitu, enggak ngargain, enggak, namanya ngajarin ilmu ya Bu. Alhamdulillah ternyata pulang-pulang Bu, saya lihat Allahu Akbar, saya ngajar sebulan Bu, itu bisa buat bayar kontrakan sebulan. Yang tadinya saya sedih tiap hari harus nabung 5.000, sekarang mah udah dikasih sama Allah. Jangan sedih. Tuh disiapin 150.000, udah ada yang bayarin. Sebabnya apa? Kitanya usaha nyampein ilmu. Berjalannya waktu alhamdulillah. Yang tadinya nggak punya tempat tinggal, dalam hati nih kayaknya seneng ya kalau saya punya rumah ya Allah. Habis ngontrak dulu kayaknya gimana gitu ya. Saya ngontrak dulu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Akhirnya ngumpulin tuh Bu, ngumpulin rezeki. Ada tanah dijual. Saya beli 60 meter waktu itu. Itu 60 meter udah kaya banget saya. Zaman dulu udah kaya, orang bisa kebeli. Iya. Ketemu sama Engkong, kata Engkong, Ustadz, saya pengen Ustadz tinggal di kampung saya. Saya tinggalnya di kampung Rawasapi. Rawasapi Bro? Iya di sana pojok. Panano, kenal Panano? Ya kenal, Mantri Nano. Ya kenal. Kenal Panano mah Mantri. Dulu kan. Ya udah ntar nerangin dulu. Iya katanya sampai sini juga Pak Manantinano ya, orang terkenal banget nih. Bu ceritanya Bu nih, Bu Ustazah ceritanya nih. Iya, kata Engkong nih, udah Pak Ustadz tinggal di tempat saya aja ya di kampung Rawasapi. Emang dulu belum ada musola, belum ada anak ngaji. Di kampung itu semua ngaji ke saya. Santri saya dulu kurang lebih hampir 200. Zaman tahun 25 tahun yang lalu waktu saya masih muda. 25
Waktu muda 25 tahun yang lalu, sekarang udah 50 tahun. Ini tahun 90-an. Iya, begitu. Akhirnya kata Engkong udah, Pak Ustadz di sini, sok milih tanah yang sebelah mana? Kata saya, kok nggak punya duit, gampang urusan duit mah. Yang penting Pak Ustadz mau di sini. Alhamdulillah Bu, saya diukur Engkong tanah di kampung rawa saya masih belum ada rumah itu. Ini sampai sekarang. Ya sekarang udah penuh perumahan semua sekarang mah. Iya sekarang masih di situ. Masih sisa di situ. Berarti kampungnya. Dari 50 meter jemaah rahimakumullah tuh berkah ilmu tuh. Saya ngajarin di kampung situ tuh. Dari Iqra 1 bisa ke Quran. Termasuk ibu-ibu pada ngaji semua. Pada bisa baca Quran semua ibu-ibu dari Iqra 1. Oh, malah cekatan ibu-ibu. Ibu-ibu mau ustaznya masih tidur, udah ditungguin. Bener. Oh, ustaz ngaji. Alhamdulillah berjalannya waktu, Masya Allah, ibu-ibu pada bisa ngaji, anak-anak pada bisa ngaji. Akhirnya kata Engkong, ya udah Ustaz, sok dibayarin 50. Kata saya, Kong boleh nggak saya nambah lagi? Nambah 100. Jadi ngelebarin. Ngelebarin, nambah lagi ya Kong, nih buat majlis taklim, nambah lagi. Sampai di depan saya wakafin tanah. Alhamdulillah. Modal ilmu nggak punya apa-apa. Sekarang punya rumah, alhamdulillah. Walaupun rumahnya nggak bagus banget, nggak, tapi aman, nggak kehujanan. Tempat ibadahnya nggak bagus banget, tapi aman buat ibadah. Karena saya punya cita-citanya nggak tinggi-tinggi. Saya nggak pengen jadi orang kaya banget, nggak. Yang penting saya cukup ya Allah. Bangun rumah duitnya Ada. cukup. Pengen punya mobil duitnya cukup. Pengen nyekolahin anak duitnya cukup. Cukup. Ibu enak cukup apa kurang? Cukup. 100.000 kurang. Kaya nggak? Tapi 100.000 cukup. Kaya nggak? Kaya. Berarti masih mending cukup. Alhamdulillah. Satu tadi apa Bu? Bagi dengan ibadah. Senang dalam ibadah. Senang ibadah. Bahagia ibadah. Ibu kalau lagi sholat senang banget. Itu tanda orang bahagia tuh. Senang banget ya Allah. Apalagi habis ibadah jamaah rahimakumullah, ada tamu bawa nasi goreng. Senang nggak? Ya habis isya, waalaikumsalam. Anak mantu pada datang. Bawa apa dong? Oh no, nasi goreng 3 bungkus. Alhamdulillah, nikmat ya Allah. Habis sholat isya pada makan bareng-bareng nasi goreng. Ada cucunya bawa buah-buahan. Alhamdulillah. Ini berkat kita, berkat doa kita nih orang tua. Makanya barang siapa yang banyak beribadah sama Allah, banyak berdoa sama Allah, nanti anak cucunya ibu-ibu itu bakal diperhati nama Allah. Gak ada yang susah. Amin. Dan kita nggak tega Bu kalau ada anak cucu kita susah, nggak tega. Nah sekarang ini nabung amal soleh. Nih Ibu datang ke pengajian setiap Sabtu, itu Bu, ya tidak ada yang disia-siakan amal kita kecuali dicatat oleh malaikat. Kalau mungkin Ibu tahu pahalanya ngaji kayak gini nih, orang nggak ada yang di rumah. Iya benar. Benar. Kalau berbentuknya seandainya bentuknya bentuk duit, datang 5 juta, iya kan? Saya yakin orang nggak ada yang di rumah. Karena apa? Bentuk pahalanya nyata. Nah ini kita nih pahala nggak ada yang nyata, nggak kelihatan, tapi ada. Mana Ustadz buktinya kok pahala ada? Ibu dapat ketenangan batin. Itu bukti bahwa adanya balasan dari Allah. Ibu kalau lagi ngaji, lagi sholat, lagi zikir, adem nggak? Adem, nikmat. Allah. Lagi baca Quran. Ustadz, saya belum lancar baca Qurannya. Antem aja Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Banyakin aja Ibu sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegang tasbih tuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Putar 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ada cerita nih. Pak Ustadz mau cerita, orang yang baca surah Al-Ikhlas itu mayatnya disolatin malaikat. Bu, saya mau cerita sampai jam 11 sanggup? Sanggup. Jam 12? Sanggup. 2 jam setengah Ibu sanggup? Ibu mah enak duduk Bu.
dengerin doa. Ini Pak Ustadz yang ngomong. Allahu Akbar. Tapi ada hikmahnya juga. Saya butuh yang namanya jamaah, butuh. Jamaah juga butuh sama Ustadz. Ustadz ngomong kan ada jamaah. Lah kalau nggak ada jamaah, jamaahnya nggak ada. Saya ngomong sendirian. Ini Ustadz PA. Jadi sama-sama butuh juga. Saya butuh ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu butuh Ustadz. Ibu duduk di sini 2 jam, nggak ada yang nyeramain, enak nggak? Enggak. Ya Allah, kagak enak pisan. Baik. Ceritanya ada orang dia ngamalin surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak-banyaknya di rumah baca Al-Ikhlas, di pengajian ibu diam sambil baca Al-Ikhlas, di pasar dimanapun baca Al-Ikhlas. Suatu ketika nih orang yang baca surah Al-Ikhlas Bu meninggal. Itu ketika meninggal dunia awan adem banget Bu. Di atasnya orang tadi tuh yang meninggal tadi adem banget. Maka akhirnya jamaah rahimakumullah orang pada takziah. Kata Rasulullah, kok cuaca luar biasa? Ini ada apa ya Jibril? Maka kata malaikat Jibril, ini kabar dari Allah, orang yang membaca surah Al-Ikhlas rumahnya dipenuhi malaikat Allah. Sampai yang namanya matahari nggak kena tuh sama rumahnya orang tadi, saking dipenuhi malaikat Allah. Maka malaikat pun ikut nyolatin daripada jenazahnya orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Maka itulah pentingnya baca surah Al-Ikhlas sambil duduk, berdiri, ya, baca Al-Ikhlas sambil apa? Berbaring boleh. Boleh berbaring boleh. Ntar lama-lama tidur. Walaupun kita tidak berwudu juga boleh. Enggak apa-apa. Soalnya enggak dilihat tidur. Iya, enggak apa-apa. Ibu sambil menghantar tidur ya. Nah, baca surah Al-Ikhlas lama-lama tidur. Iya, kadang pegang tasbih Allah. Tasbihnya mau belakang orangnya nyenyak banget. Nah, itu karena dapat ketenangan jiwa. Ya, jadi orang baca Quran, orang berzikir itu membuat hati kita tenang. Yang kedua, tanda orang yang akan dibahagiakan oleh Allah adalah ridho ketika diuji sama Allah. Ujian bermacam-macam. Ada kalanya orang diuji sama Allah sakit, ya kan? Ada suaminya sehat, istrinya sakit. Ada istrinya sehat, suami sakit. Kadang ada juga suami istri sakit. Itu ujian dari Allah. Ada suami istri sehat, kadang anaknya diuji sakit. Suami istri anak pada sehat, ternyata ada orang tuanya mertuanya sakit. Ini ujian dari Allah. Nah, kita minta sama Allah biar dikasih sehat. Suami kita sehat, ya kan? Istri kita, anak-anak, mantu, mertua, orang tua, tetangga, semua sehat. Kalau lihat ada orang sakit, ngebaca sama diri kita nih. Ini bagaimana kalau seandainya orang itu yang sakit saya? Begitu Bu. Makanya timbul empati, timbul rasa sayang, kasihan. Nah, kita yang sehat jenguk tuh orang yang sakit. Waalaikumsalam. Bu, kalau ngejenguk sama orang yang sedang sakit, sunnahnya satu nih. Bu, ada yang dibawa. Ada yang dibawa. Pepaya. Ya, yang murah-murahan aja deh. 10.000, 15.000. Kira-kira pantas kalau mau datengin sama orang yang sakit, ada yang dibawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bawa plastik. Kalau bisa warnanya hitam, biar nggak kelihatan. Iya, itu mau plastiknya warna putih, transparan banget. Lewat bawa pepaya. Lah sebelahnya lagi pengen pepaya, Bu. Kan akhirnya apa? Pengen. Iya kan, pepaya gitu kan. Seneng dia pengen, ya Allah, itu orang lewat kayaknya manis banget ya.
Bagusnya kalau bawa sesuatu pakai plastik hitam. Jangan disengajain biar orang pengen, jangan. Ya mending kalau ngasih mau. Iya, itu mah lewat doang. Kadang ke tetangga kita beli jeruk 2 kilo, Bu, kulitnya doang tetangga. Jangan tuh. Ya, jadi kalau bisa plastikin. Datang ke orang sakit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Namanya Maimunah. Ada Maimunah? Enggak ada ya. Kalau ada ganti saya. Jangan Maimunah. Iya, Maimunah sakit. Ditengok sama Cik Odah. Cik Odah ada? Enggak ada. Iya, kata Cik Odah, Assalamualaikum, Maimunah, Waalaikumsalam. Cik Odah datang ke sini. Iya, katanya sakit ya Maimunah. Iya, udah 3 hari nih panas dingin. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Tuh satu ada yang dibawa. Ya udah saya datang ke sini nggak bawa apa-apa nih, buat ini aja pepantes aja ya. Kali ada rasanya. Mudah-mudahan manis gitu. Tuh dikupasin, namanya orang sakit ya Bu ya. Dikupasin, makan pepayanya. Gimana rasanya? Manis, alhamdulillah. Berarti tanda sehat orang ada rasanya manis. Ya. Jadi sunnahnya ada yang dibawa. Jangan sampai kejadian nih. Giliran Maimunah sakit, Cik Odah nggak bawa apa-apa. Iya, akhirnya ditanya nih sama Cik Odah, gimana Maimunah? Ada yang dirasa nggak? Lah ya kagak ada yang dirasa, orang situ nggak bawa apa-apa. Makanya sunnah ada yang dibawa, sunnah. Yang paling utama bawa doa. Begitu orang sakit Bu dilongok, ditengok, seneng nggak? Iya ya Allah, sama didoain tuh begitu biar lekas sehat. Udah pokoknya nggak usah mikirin macam-macam, insya Allah sehat. Al-Fatihah begitu. Jadi jangan ya Allah situ sakit udah lama banget. Emang sakitnya apa? Sakitnya meriang. Ya, cortati situ mah. Jangan, nggak boleh. Didoain yang bagus ya Bu ya. Itu mah cerita begitu meriang. Kemarin meriang tetangga saya mati. Ya akhirnya dia nambah pingsan. Jadi nggak boleh ngabarin yang nggak bagus, nggak boleh. Seberat apapun penyakitnya dikasih kabar seneng. Karena berita seneng jadi obat. Begitu Bu. Jadi jangan sampai memberikan berita yang tidak baik. Sakit apapun kalau ada usaha ada obat dari Allah. Kecuali mati. Ada penyakit yang tidak dapat obat, mati. Kalau penyakit selain itu ada obatnya. Yang penting usaha. Nah, mati itu Bu, nggak pandang usia. Iya, kadang masih muda. Bener kemarin 3 orang masih pada belum ya. Kenapa? Itu sakit pulang kerja mah. Iya, masya Allah. Yang satu sudah Pak. Iya, jadi emang nggak ada yang tahu. Penyakit tuh nggak ada yang tahu ya. Makanya berdoa sama Allah. Nih ada doa nih. Ini lagi rame yang namanya angin duduk ya Bu. Angin duduk. Nih doa ikutin Pak Ustadz nih supaya nggak dapat angin duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini a'udzubika min rihil ahmar wadamil aswad wadail akbar birahmatika ya arhama rahimin. Nih orang yang baca doa ini insyaallah nggak bakal kena yang namanya angin duduk. Amin. Emang benar Bu, tetangga saya itu malam ada lagi ngobrol malam jam 10 habis subuh nggak ada. Tuh umur tuh ngobrol sehat Pak, sehat. Ya udah ya kita nggak ketemu nih di Bekasi. Insya Allah besok kalau liburan datang. Di Cikarang meninggal. Ya itulah yang namanya umur. Makanya minta sama Allah biar pada panjang umur, biar sehat lahir batin. Iya, ntar nanti habis ngaji ditulis ya. Biar doa itu diamalin. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang akan hidupnya dibahagiakan sama Allah mikirin akhirat ketimbang sama dunia terus.
Mikir akhirat. Kita nih bakal pulang ke sono, Bu. Ibu mohon maaf, jangan disangka di sono nggak enak. Enak. Di akhirat tuh enak. Kenapa? Bakal ketemu sama rahmatnya Allah, sama kesenangan yang tidak ada batasnya. Dunia ini tempatnya capek. Siapa yang nggak capek? Capek. Bangun tidur mesti ada gawean. Bener nggak? Dan pegawaian nggak bakal hilang. Terus ada baik. Habis nyuci, lihat ada lagi. Ada piring. Terus kapan bebasnya pegawaian, pekerjaan kalau udah Mati. Makanya mati bahasa Arabnya adalah apa? Maut. Wafat. Wafat itu bahasa Arab sebenarnya sempurna. Jadi orang kalau sudah wafat sempurna. Udah meninggal dunia mandi di mana? Mandiin. Kain kafan dipakein. Tidur dikubur. Dikubur ngadep kib. Kenapa orang meninggal dunia harus diwuduin? Karena mau menghadap Allah yang maha suci, maka disuciin. Nanti bu. Nih, kalau orang meninggal dunia, ini kepala di sini nih. Ada ke sono. Jangan kebalik, orang meninggal ada ke sono. Ada ke kiblat, ke sono, nyium tanah hidungnya, kakinya nempel di tanah. 2 kali 1. Kecil banget, masya Allah, ditempelin bu, ditutup. Pakai apa? Kayu, bambu, diuruk, diinjak-injak sama yang masih hidup. Anaknya ikut injak-injak, suaminya, mantu, semua ikut injak-injak semuanya, rata rapet. Nih cerita kubur. Nah supaya nyaho atuh. Oke, sekedap. Akhirnya setelah orang meninggal dunia, jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, karena orang soleh, datang namanya malaikat munkar nakir. Sopan banget teh. Assalamualaikum. Cek Edo namanya tadi. Cek Edo. Gimana keadaannya? Alhamdulillah, saya sudah sempurna di hadapan Allah. Saya mau nanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Nabinya Muhammad. Kitabnya Al-Quran. Saudaranya mukmin-mukminat. Kiblatnya Ka'batullah. Hafal semuanya. Kata malaikat munkar dan nakir, kamu tidur ya sampai hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Nikmat banget, sebentar banget, asik banget. Ada yang datang, ditanya sama mayat, man anta, siapa kamu? Ana amal kesoleh. Ya Allah, kamu cakep banget, ganteng banget. Aku betah di sini karena melihat laki-laki yang tampan. Ternyata itulah amal solehnya. Kata amal solehnya, kamu jangan khawatir, diluasin kubur yang tadinya 2 kali 1 menjadi seperti halaman yang luas. Permadaninya, pakaiannya indah, harum di dalam. Amal solehnya subhanallah mendampinginya. Jadi nggak takut di sana. Kenapa? Ada amal soleh. Inilah kita pentingnya ngaji, pentingnya ibadah sholat, pentingnya berzikir. Supaya apa? Kita jadi orang yang dimuliakan sama Allah, disenengin sama Allah. Jadi nggak usah takut. Sebab ada tetangga saya takut mati. Saya mau takut banget sama mati. Iya, akhirnya mati duluan. Benar bu, karena takut mati. Nggak usah takut mati. Yang penting kita berlomba-lomba melakukan amal soleh. Amal soleh. Iya, dia takut mati benar bu. Stres akhirnya, mati duluan. Nah, tapi kalau kita happy, senang, itu yang membuat panjang umur. Makanya silaturahim memperpanjang umur. Penyakit pada hilang. Ini orang ngaji nih, kalau dulu di pengajian itu penyakitnya diambil sama Allah. Bersih. Ibu rasain deh. Kalau ibu zikir itu hangat badan kita. Ada energi. Illallah, la ilaha. Itu ada energi. Itu penyakit-penyakit dihilangin sama Allah. Tapi kalau kita suntuk di rumah dia, ngamun aja.
Itu akhirnya pasang koyo 5. Iya Bu, habis pasang koyo dikerokin, nah itu masuk angin jadinya. Karena banyak pikiran, makanya jangan banyak pikiran. Nikmatin aja, masuk waktu zuhur di musola dajan, hayalah sholat. Alhamdulillah ya Allah, masuk waktu zuhur. Ambil air wudhu sebentar pakai makan. Allahu Akbar. Selesai, assalamualaikum, doa sama Allah. Ya Allah, berkahi umur saya, berkahi keluarga saya, murahin rezekinya ya Allah, biar semuanya pada sehat ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu doa yang paling bagus, tuh doa yang dipahamin. Jangan kayak orang sono, ada orang doa pelit banget. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak minta enggak. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang saya mau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini namanya doa pelit. Doa tadi tuh biar panjang umur, sehat badan boleh. Doa pakai bahasa Indonesia. Begitu. Jadi 3 ya Bu ya. Tanda orang yang dibahagiakan sama Allah, 1 senang ibadah. Yang kedua ridho dengan ujian. Yang ketiga mengutamakan akhirat daripada dunia. Dunia bukannya ditinggal, bukan. Boleh nyari dunia, tapi waktunya masuk waktu ibadah, jangan dikalahin sama dunia. Itu mah giliran kita mohon maaf habis dari pasar Bu, borong macam-macam. Masuk waktu zuhur, Allahu Akbar. Ya Allah mohon maaf, malah nikmatin makanan, malah nyobain baju-bajunya, nyobain jamnya, gelangnya, semuanya. Jam sholatnya jam 1, sebenarnya jam 12 zuhur, jam 1. Ini dikalahin sama dunia namanya. Jadi boleh baju disikirin dulu, makanan disikirin dulu. Masuk waktu zuhur, sholat dulu. Habis sholat zuhur, makasih ya Allah, saya bicara ke pasar. Alhamdulillah masih bisa beli baju, masih bisa beli makanan ya Allah. Jadi syukur dulu sama Allah. Ibadahnya kerjain, dunianya dapat. Itulah yang namanya mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan Ibu, dipersilakan. Gak ada, cuma doa yang ada belum semua. Belum apa? Rihil. Alhamdulillah. Berarti kalau nggak ada yang nanya, ibu-ibu dari awal sampai akhir pada jelas semua ya Bu ya? Ya jelas semuanya. Nah, Ustadz paling senang kalau jamaahnya udah pada jelas. Berarti nggak diulang lagi, gitu ya. Terima kasih. Nanti kita doa dulu, baru nanti ditulis doa yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radhiyallahu wa ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi yassir lana zirtal haramain, as'aluka al-'afwa wal 'afiyah was sihah ya Allah wa salamah ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.